Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Bertemu kembali hari ini dan Bapak sangat bersyukur karena saat ini kita boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari satu pertanyaan penting yang Bapak mau ajak anak-anak pikirkan. Pertanyaannya agak sedikit aneh, dengar baik-baik ya. Apakah Allah itu? Loh. Apa maksudnya? Dengar. Apakah Allah itu? Ini pertanyaan penting. Karena seringkali orang salah mengenal Tuhan. Salah mencari Tuhan. Ada orang yang mencari Tuhan ke gua-gua yang begitu dalam. Ada orang yang mencari Tuhan ke hutan-hutan rimba. Ada orang yang mencari Tuhan melihat kepada matahari. Ada orang yang mencari Tuhan dengan membuat patung-patung yang indah. Karena sangkanya di situ ada Tuhan. Apakah patung Tuhan? Apakah di gua-gua yang besar Tuhan? Apakah matahari Tuhan? Apakah pohon besar Tuhan? Tidak. Lalu apa itu Tuhan? Dan di mana Tuhan? Bapak mau ajak anak-anak memikirkan pertanyaan penting ini. Maka sebelum kita baca firman Tuhan, mari semua kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon belas kasih-Mu, pimpinlah kami. Pada saat ini kami mau belajar firman. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengar dan sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekalian, Bapak mengajak anak-anak membuka Alkitab. Kita sama-sama baca dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Dan nanti kita juga akan belajar di mana Tuhan. Mari kita sama-sama buka dari Yohanes 4 ayat 24. Bapak bacakan buat kalian. Dengar baik-baik ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengar sekali lagi. Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oh, dengar baik-baik anak-anak sekalian. Dikatakan oleh firman Tuhan, Allah itu adalah roh. Pak, apa sih maksudnya Allah adalah roh? Saya tidak mengerti. Nah, dengar. Allah adalah roh berarti Allah yang tidak sama dengan benda apapun. Allah yang adalah roh tidak sama dengan ciptaan apapun. Allah bukan batu, Allah bukan pohon, Allah bukan matahari, Allah juga bukan bintang-bintang. Tapi Allah melampaui semuanya itu. Allah yang adalah roh adalah Allah yang tidak kelihatan. Sebab roh itu tidak kelihatan. Tapi Allah yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Coba anak-anak sekalian angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Sekarang setelah angkat tangannya goyang-goyang. Goyang-goyang. Kamu rasa apa? Ada yang bilang rasa dingin, rasa angin. Nah, ada rasa apa? Angin. Bapak tanya, anginnya kelihatan enggak? Enggak. Tapi ada angin enggak? Ada. Nah, dengar baik-baik. Ada angin, tapi angin tidak kelihatan. Apalagi Allah. Allah jauh lebih besar dari angin. Dan Allah bukan angin. Allah yang adalah roh tidak kelihatan. Tapi Allah yang adalah roh itu ada, bukan tidak ada. Allah yang adalah roh adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah yang adalah roh adalah Allah yang jauh lebih besar dari alam semesta. Ada yang mengatakan begini, oh saya mau datang sama Tuhan, saya mau datang puji Tuhan, saya mau datang berdoa sama Tuhan. Lalu kemana kamu datang? Saya pergi ke gunung tinggi. Nanti di atas gunung saya cari pohon yang paling besar. Nah itu Tuhan saya sembah-sembah. Itu Tuhan bukan?
Bukan, itu pohon. Itu dicipta Tuhan. Pohon bukan Tuhan. Pohon kalau ditebang, patah, mati. Dia tidak bisa apa-apa. Karena pohon bukan Tuhan. Oh, ada lagi yang bilang, saya tidak sembah pohon, saya cari Tuhan, saya pergi. Pergi kemana? Saya pergi ke tempat yang paling tinggi untuk lihat matahari paling besar. Lalu saya sembah-sembah matahari. Matahari Tuhan bukan? Bukan. Matahari pun benda penerang yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan jauh lebih besar daripada matahari. Oh, ada lagi yang bilang, saya sembah Tuhan. Caranya bagaimana? Saya orang yang hebat, tangan saya begitu hebat, bisa buat sebuah patung yang begitu indah. Saya ambil emas yang begitu besar, lalu saya lebur, saya bentuk jadi patung yang besar. Patung yang indah, yang punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Lalu saya sembah-sembah. Patung Tuhan bukan? Bukan. Patung itu dari tangan manusia yang cipta. Bagaimana mungkin yang dicipta manusia lalu disembah jadi Tuhan? Itu bukan Tuhan. Katanya patung itu Tuhan. Punya mulut, tidak bisa bicara. Punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Maka patung bukan Tuhan. Lalu siapa Tuhan? Alkitab satu-satunya catat. Tuhan, Allah itu adalah roh. Allah yang adalah roh berarti Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Tapi Allah yang adalah roh yang tidak kelihatan. Dia jauh lebih besar dari alam semesta. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dialah Allah yang benar. Dan Allah yang demikian hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran. Maka satu-satunya yang bisa sembah Allah dan sungguh-sungguh memuliakan Allah hanyalah manusia. Karena kita walaupun punya tubuh di dalam hidup kita. Seorang manusia punya tubuh dan juga punya roh. Kitalah yang bisa menyembah Allah yang tidak kelihatan. Ada yang bilang, kalau begitu bagaimana saya caranya bisa sembah Tuhan? Kalau mau sembah Tuhan, Tuhannya harus kelihatan dong. Kalau mau sembah Tuhan, saya harus ketemu dong. Kalau mau sembah Tuhan berarti saya bisa lihat dong. Salah. Kalau kita bisa lihat Tuhan, sembah Tuhan yang kelihatan, berarti dia Tuhan yang sama dengan apa? Dengan ciptaan. Berarti Tuhan yang mencipta sama wujudnya dengan ciptaannya. Itu namanya Tuhan yang terbatas. Anak-anak, justru Tuhan Allah yang adalah roh adalah Allah yang tak terbatas. Dia tidak bisa kita lihat karena mata kita terbatas. Kita terbatas. Allah yang adalah roh tidak terbatas. Maka kita hanya bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang pertama. Maka ada yang bertanya, kalau begitu Pak, saya mau sembah Allah. Kalau saya tidak bisa lihat Dia, saya mau tahu di mana Tuhan. Kalau saya tidak tahu di mana Tuhan, bagaimana saya bisa sembah Tuhan? Anak-anak, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang ada di bumi, bukan yang ada di alam semesta. Tapi di mana Tuhan? Dengar baik-baik ya. Bapak bacakan satu ayat lagi buat kamu untuk kamu tahu di manakah Allah yang adalah roh itu. Mari kita buka satu lagi ayat firman Tuhan dari Mazmur 115. Mazmur 115 dari ayat yang ketiga. Dengar baik-baik. Firman Tuhan begitu indah mengatakan, Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Alkitab bilang apa? Allah yang adalah roh yang kita sembah dalam roh dan kebenaran itu adalah Allah yang bertahta di mana? Di sorga. Dan dari sorga Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dia menciptakan alam semesta, Dia menciptakan kita, dan diciptakannya seluruhnya untuk memuliakan namanya. Maka kita mengenal satu-satunya Allah yang sejati adalah Allah yang adalah roh, yang kita kenal, yang kita muliakan, karena kita mengenal Dia melalui kebenaran firman Tuhan.
Dan Allah yang kita sembah itu bukan di bumi, tapi Allah yang bagaimana? Yang melampaui seluruh alam semesta. Allah yang ada di sorga. Allah yang di sorga bukan berarti dia tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Allah yang di sorga adalah yang melakukan apapun yang dikehendakinya. Dia adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dia adalah Allah yang begitu besar, yang tahu isi hati kita, yang tahu hidup kita. Maka anak-anak sekalian, siapa yang kita sembah? Bukan pohon, bukan patung, bukan matahari, bukan benda-benda. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang adalah roh. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Maka kamu mau mengerti lebih dalam mengenal Allah, bacalah firman Tuhan yang menyatakan siapa Allah kita, yang kita puji, yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai di sini hari ini, Tuhan memberkati.